Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 240 dari 0813 405 dan seterusnya. Oh Pak Eras, shalom, saya namanya Andrew, umur 9,5 tahun. Makanan yang haram bagi manusia, apa haram juga bagi hewan? Bagi orang Kristen tidak ada makanan haram atau tidak haram. Yang ada makanan sehat atau tidak sehat. Memang akhirnya kalau kita makan makanan yang tidak sehat itu sakit, bisa cepat meninggal dunia sehingga kita tidak berguna untuk Tuhan. Jadi harus makanan-makanan yang sehat. Kalau bagi hewan tidak ada, hewan adanya makanan yang dimakan, yang dia suka, dan makanan yang dia tidak suka. Jadi kalau bicara mengenai haram atau tidak haram, itu ada hubungannya dengan dosa atau tidak. Kalau bagi orang Kristen tidak ada lagi haram atau tidak haram. Tapi yang ada sehat atau tidak sehat. Tetapi kalau makan makanan yang tidak sehat, itu nanti bisa membuat kita tidak berguna bagi Tuhan. Itu berarti kita bisa meleset, artinya tidak tepat, ya, tidak menyukakan hati Allah, ya. Jadi makanlah yang sehat, ya. Jadi kalau kita makan makanan yang sehat itu karena kita mau mengasihi Tuhan dan berguna bagi Tuhan. Ya, bukan karena itu halal atau haram. Apakah orang yang sudah bertobat yang berbuat dosa yang sama lagi, kemudian karena takut dia minta Tuhan melupakan dosanya bisa masuk surga? Terima kasih ya Opa Eras. Kamu lucu banget. Dan pinter ya Andrew. Kalau kita berbuat dosa yang sama ya kita minta ampun. Tidak perlu takut atau malu. Karena Tuhan memang mau mengampuni kita. Dan Tuhan pasti mau mengampuni kita. Setiap kali kita minta ampun Tuhan pasti mengampuni kita. Dan Tuhan melupakan. Terima kasih ya Andrew untuk pertanyaanmu yang bagus. 0821 4894 dan seterusnya. Salam Om Eras, kami leader dari remaja pemuda di GSKI, salah satu kota di Kalimantan Barat. Selama pandemi ini jujur kami sangat diberkati dengan adanya ibadah-ibadah dan pengajaran online dari Truth.id, Zoom, Ekumene Bible Course dan lain-lain. Baik youth, teens dan firman yang disampaikan Om Eras. Terima kasih banyak Om. Jadi beberapa waktu ini kami mencoba mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak youth yang mau ditanyakan kepada Om Eras melalui kesempatan Anda bertanya Alkitab menjawab. Berikut beberapa pertanyaan dari anak youth kami. Why? Banyak ya? Oke deh. Ya, ini dari GSKI Rehoboth Ketapang, Kalimantan Barat. Dari Ferdinand, mengapa ya kita yang sudah ingin berubah menjadi lebih baik dan sudah sampai pada titik komitmen sungguh-sungguh, lalu hanya gara-gara mood kita yang sedang tidak baik, gara-gara mood yang sedang tidak baik membuat kita tidak damai sejahtera lagi dan jatuh dalam dosa. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah berlatih untuk memiliki yang namanya integritas.
Memang kalau kita belum dewasa, kita sering terbawa oleh mood kita yang sedang tidak baik atau situasional sesuai dengan situasi. Tetapi kita harus belajar untuk tidak terikat atau tidak terbawa oleh mood. Sayang, harus berani berkata tidak. Dan itu harus latihan terus. Seperti Yusuf dari kecil memang tidak suka terlibat dosa dengan kakak-kakaknya. Jadi ketika dia digoda istri Potifar, dia bisa teguh dan berkata tidak. Stephen 13 tahun. Salam Om, saya mau tanya di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi di sini maksudnya apa ya Om? Bumi di sini pasti bukan bumi kita di sini. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bersedia diperlakukan tidak adil. Orang yang lemah lembut itu orang yang bersedia mengampuni dan menerima orang lain sebagaimana adanya. Orang yang lemah lembut itu orang yang tidak bersungut-sungut waktu diproses Tuhan untuk menjadi dewasa. Jadi langit dan memiliki bumi di sini artinya memiliki kehidupan. Dan tentu bukan bumi di sini. Kehidupan yang akan datang karena kalau bicara mengenai Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengarahkannya selalu ke surga. Di Matius pasal 5 itu kan Tuhan Yesus selalu mengarahkan ke surga. Ya. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi dan seterusnya. Itu di Matius 5, 6 dan 7. Jadi bumi di situ adalah kehidupan dan kehidupan di dunia yang akan datang. Johan 17 tahun, Om Eras kita diajarkan untuk harus selalu mengalah dan mengampuni. Aku berandai-andai kalau kita memiliki penderitaan yang sama dengan umat Kristen zaman Alkitab atau zaman gereja mula-mula ya. Keluarga kita terancam, apakah kita hanya bisa mengalah? Ya, Anda tidak mengalah pun tetap kalah kok. Yang dihadapi itu kekuatan melampaui kekuatan orang-orang Kristen waktu itu. Bahkan kalaupun orang Yahudi melawan pemerintah Roma, mereka juga tidak sanggup, apalagi orang Kristen yang jumlahnya sedikit dan tidak terlatih perang. Mengalah berarti ya menyerah saja. Toh hidup tidak lama, setelah mati malah senang masuk surga. Ya. Dan Om, bagaimana pandangan Kristen yang benar melihat olahraga yang melukai sesama seperti tinju atau sejenisnya? Seharusnya kita tidak masuk pada olahraga ini. Ya, atau paling tidak sebaiknya. Tetapi ada orang-orang yang memang sejak muda telah berlatih menjadi petinju atau pegulat, yang itu adalah bagian dari salah satu cabang ilmu, cabang olahraga. Kita tidak bisa menghakimi karena kita tidak bisa mengenakan ukuran baju kita ke badan orang lain. Jadi kalau ada seorang Kristen sebagai petinju, seorang Kristen sebagai pegulat, ya kita tidak boleh mengatakan itu salah, dosa atau tidak. Karena masing-masing dihakimi menurut ukuran yang Tuhan berikan. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Ya. Tetapi kalau kita, ya jika mungkin sebaiknya atau bahkan seharusnya tidak ikut pada cabang olahraga ini. Oke, Jojo 13 tahun. Gimana ya Om caranya bisa menyalurkan semangat berjuang untuk berkenan sejak muda kepada komunitas rohani kita di gereja yang pasif? Lalu saya mau tanya, saya sudah kelas 2 SMA. Sebentar lagi akan naik kelas 3. Loh kok cepat sekali ya, umur 13 tahun sudah kelas 2 SMA ya. Hebat. Akhir-akhir ini saya bingung dengan jurusan mana yang harus saya ambil. Karena saya memiliki jurusan idaman yang sesuai passion saya, tapi pekerjaannya bisa dilarang, kurang dihargai di Indonesia. Di satu sisi ada pekerjaan yang lebih dihargai dan penghasilannya lebih dari cukup, tapi saya kurang suka, tidak ada passion ya. Saya sudah bertanya dengan Tuhan lewat doa, tapi enggak gini, seperti belum ada jawaban.
Bukannya mempermasalahkan Tuhan yang seakan tidak menjawab, tapi tindakan apa yang harus saya lakukan, keputusan apa yang harus saya ambil. Wow, saya tidak bisa menjawab pekerjaan apa yang dibilang kurang dihargai di Indonesia ini. Mungkin sekarang tidak dihargai, tapi nanti dihargai. Atau mungkin tidak dihargai di daerah kamu, tapi berharga di tempat lain. Tetapi yang pasti ya Joe, semua pertanyaan kita kepada Tuhan pasti dijawab. Coba tanya lagi, lalu gumuli lagi. Ini namanya orientasi dunia kerja. Coba tanyakan kepada konselor atau mentor kamu. Ya, mestinya kamu harus beritahu Om Eras pekerjaan apa yang dimaksud. Tapi tidak apa-apa cucu, kamu boleh tanya lagi dan memberi nomor telepon supaya orang kami bisa menghubungi kamu. Kalau begini Om tidak bisa jawab. Tapi sekali lagi, pekerjaan yang menurut kamu tidak dihargai dan mungkin juga tidak bisa mendatangkan uang banyak, itu sekarang. Tapi nanti bisa dihargai, nanti bisa berguna. Dicari orang, sekarang mungkin di daerahmu tidak dihargai. Mungkin di daerah lain bisa berguna. Saya tidak tahu pekerjaan apa itu. Venia 15 tahun, Salam Om Eras, semoga sehat selalu. Saya mau tanya apakah semua mimpi memiliki arti tersendiri? Karena saya baru akhir-akhir ini mengalami mimpi buruk setelah sekian lama tidak bermimpi buruk. Mimpi ini bahkan mimpi terburuk dari semua mimpi buruk saya. Saya bermimpi tentang kematian koko pertama saya. Mimpinya begini. Suatu hari kami sekeluarga dengan karyawan toko pergi ke pantai. Namun saat pulang koko saya memilih pulang bersama karyawan toko. Karena koko saya kurang fokus mengemudi sambil ngobrol dengan karyawan di dalam mobil, lalu terjadilah kecelakaan. Kami sekeluarga tidak tahu kemana koko menghilang. Sampai akhirnya ketika membuka HP, saya melihat berita koko saya meninggal karena kecelakaan tersebut. Saya kaget dan terbangun cepat-cepat. Saya menceritakan kepada mama dan saya dan satu keluarga pun mama ceritakan. Kira-kira apa artinya mimpi ini ya Om? Yang pertama, mimpi tidak selalu mengandung arti. Sering mimpi itu hanya sebuah fenomena aktivitas jiwa di bawah sadar kita yang muncul pada waktu tidur. Tapi memimpikan orang meninggal itu bisa berarti, bisa tidak bisa ya. Dia mengalami kematian secara darah daging, menjadi anak Allah. Saya pernah dimimpikan dan saya sendiri mimpi saya mati. Tetapi itu proses di mana saya mematikan keinginan daging dan hidup di dalam kesucian Allah. Tapi mimpi kematian seseorang juga bisa menunjukkan bahwa dia mati rohani. Dia ikut agama lain atau jatuh cinta ke orang yang beragama lain lalu menjadi orang yang beragama lain. Atau mimpi kematian itu bisa menunjukkan pupusnya, gagalnya sebuah bisnis atau pekerjaan. Bisa, tetapi jangan menerka-nerka. Lebih baik kita tanya Tuhan. Tapi itu pengalaman yang Om pernah alami. Di atas semuanya serahkan dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan cakap untuk menyelesaikan semuanya. Ya. Oke. We love you Om. Salam peluk online buat Om Semangat LB3. Youth CDC Ketapang. Tuhan memberkati sayang. Saya senang dan benar-benar bangga. 08521548 dan seterusnya. Ya, ini dari satu gereja GPDI ya di daerah Jawa Tengah. Dulu saya pernah bertemu Bapak, ini Bapak Pendeta ya. Saat datang ke Temanggung waktu KKR di Desa Porot, Kecamatan Kaloran dan seminar di Bandungan, Semarang. Hari-hari ini saya banyak dengar khotbah Bapak melalui YouTube dan Anda bertanya kita menjawab. Amat
terbeli saat khotbah Pakde Batak bermazmur dan Natal Batak bermazmur. Oh puji Tuhan dari hati saya yang dalam saya bisa rasakan ketulusan Bapak dan pelayanan yang murni yang dapat menemukan kebenaran yang sejati. Tanpa saya sadari saya jadi pengagum Bapak. Kalau tidak berlebihan saya pandang Bapak Erastus Sabtono di Perjanjian Lama 2 Samuel 23 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Terima kasih Pak. Kalau Pak berkenan saya diberi khotbah Bapak tentang pelajaran Satan dan kitab Wahyu dari Abam kalau sudah dibukukan. Sebelumnya banyak terima kasih. Holong do horakutu ho di bakasan Tuhan. Holong do horakutu di bakasan Tuhan juga. Akan pasti dikirimkan, akan dihubungi staf saya ya Bapak Mahadi Siringo-Ringo, Gembala GPDI, alamat RT 03 RW 02, Desa Kwadungan, Jurang, Kledung, Temanggung, Jawa Tengah. Saya kira Bapak Pendeta ini luar biasa ya, orang Batak tetapi tinggal di Jawa dan melayani orang-orang di Jawa dalam kultur yang tentunya berbeda ya dengan Pak Siringo-Ringo ya. Tapi saya mau lihat dulu ayatnya nih, 2 Samuel 23 ayat 1. Maksudnya apa ya? Saya ingin membaca maksudnya apa ini? Oh ini tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah, yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi orang Israel. Terima kasih Bapak untuk kepercayaannya kepada saya. Ya. Seperti Daud ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Biar saya bisa membaca tahu maksudnya. Karena saya juga langsung jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikut Kristus. Terima kasih Lae Mahadi Siringo-Ringo. Pasti nanti kami akan menghubungi Bapak ya. Apa yang bisa kami bantu dalam pelayanan Bapak. Selain buku-buku yang pasti akan dikirim oleh orang saya. Ya nanti pasti staf saya hubungi beliau. Makasih. 0851 5611 dan seterusnya. Salam Om Eras, semoga kasih Tuhan yang Maha Kudus menyertai selalu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang saya masih bingung karena beberapa jawaban yang saya tangkap dari banyak website masih abu-abu. Dalam pengajaran Om, dikenal adanya corpus delicti di mana orang percaya turut menjadi seorang yang membuktikan bahwa apa yang dilakukan Lucifer salah karena belum ada aturan yang membuktikan. Om bilang kalau Lucifer itu dibuang ke bumi, dalam kurung saya mendengarnya di YouTube Truth ID yang berjudul corpus delicti. Meskipun saya tahu ia masih di surga seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Pertanyaan saya, bukankah dibuangnya Lucifer menjadi bukti kalau ia telah berbuat kesalahan? Mengapa harus menunggu Tuhan Yesus dulu dan manusia lain untuk membuktikan kalau ia salah? Kalau memang bukan itu penyebabnya, mengapa dia dibuang ke bumi? Dan bukankah kalau dia memberontak Allah itu bukti bahwa dia telah salah karena Allah adalah hukum itu sendiri? Ini sering saya kemukakan tapi orang sering tidak teliti memperhatikan. Jadi di Perjanjian Lama itu memang dikatakan Lucifer dibuang di bumi. Tetapi itu sebuah ringkasan dari nasib akhir Lucifer. Jadi bukan berdosa langsung dibuang ke bumi. Ini salah. Sebab seperti di kitab Ayub ya. Setan ini masih ada di surga. Jadi ketika memberontak nggak langsung dibuang. Nah saya sudah katakan berulang-ulang dari Wahyu pasal 12. Sejak Yesus menumpahkan darahnya, barulah dia tidak mendapat tempat di bumi.
Dan itu dinubuatkan oleh Tuhan Yesus atau dinyatakan pada Injil ketika Yesus berkata, aku melihat seperti kilat jatuh. Itu maksudnya Lucifer yang jatuh atau setan yang jatuh. Jadi bukan karena dosa lalu dibuang, dia tidak bisa dibuang. Sampai Yesus menumpahkan darah lalu dia tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, Bapak Ibu harus teliti memperhatikan apa yang saya sampaikan. Ya. Kadang-kadang memang orang suka kurang teliti. Contohnya begini, saya berkata Yesus itu utusan Allah, satu-satunya utusan. Jadi tidak ada utusan yang lain. Jangan dipelintir menjadi Yesus hanya utusan. Nah itu kan jadi salah. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya utusan. Kalau begitu dia bukan Tuhan dan Juru Selamat. Ya jelas salah lah, saudara. Untuk seorang pengajar seperti saya yang usia sudah di atas 60 tahun dengan rambut putih ini kan tidak mungkin, saudaraku, saya mengajarkan Yesus hanya utusan saja. Dan itu juga digoreng di media sosial, saya dengar orang cerita dan saya diam saja. Ya. Nah, saudara bisa mengerti itu. Kepada penanya ini yang kekasih saudara ini, terima kasih untuk pertanyaannya yang memberkati orang supaya yang lain yang tidak jelas menjadi jelas. Terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua, apakah orang-orang yang sudah masuk surga nanti masih memiliki kehendak bebas di surga? Apa ketika masuk surga ia sudah benar-benar tidak bisa berbuat yang tidak berkenan di hati Allah dan secara otomatis dia hanya bisa berbuat baik terus? Dan mengapa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa ditebus dosanya oleh darah Yesus, sedangkan malaikat tidak ditebus oleh dosanya oleh Tuhan Yesus? Pertanyaan yang terakhir, silahkan kembali melihat penjelasan mengenai setan. Mengapa iblis tidak bisa dan malaikat-malaikat tidak bisa diampuni? Tidak bisa saya jawab singkat, silahkan Anda baca, dengerin kembali. Lalu mengenai apakah di surga kemungkinan jatuh dalam dosa? Tidak mungkin. Makanya perlu proses sejak di bumi. Dan orang-orang yang serupa dengan Yesus itu bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa sejak di bumi, bukan hanya nanti. Contoh sederhana, kalau orang diajar jujur, kira ada uang di depannya 100 juta, dia bukan tidak mau mengambil, tidak bisa mencuri. Nah, kesucian itu juga demikian. Kehendak bebas masih ada, tetapi manusia telah terlatih menggunakan kehendak bebasnya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi otomatis berbuat baik bukan karena di remote ya dikendalikan, tapi karena sudah berkeadaan to be atau being. So not just to do but to be, being, ya. Puji Tuhan, ya. 3, pertanyaan ketiga, sebenarnya ketika orang sudah mati, kemana rohnya pergi? Apakah pergi ke suatu tempat di mana bukan di surga atau neraka, menunggu penghakiman? Tapi bagaimana dengan orang-orang seperti contoh Elia, Musa, Henok, ya, penjahat yang dikatakan Yesus bersama di Firdaus, Lazarus di pangkuan Abraham? Maka mengapa mereka bisa langsung di surga, padahal Tuhan Yesus belum datang untuk menghakimi? Saudara, saya menjelaskan semua ini, ya. Elia, Henok, Musa tidak bisa disamakan dengan penjahat di samping Yesus. Tidak bisa disamakan dengan Lazarus di pangkuan Abraham. Ya. Sebenarnya penjelasannya lumayan banyak ya saudara. Tapi perlu saudara ketahui bahwa Henok, Elia, Musa, Elia itu diangkat Tuhan hidup-hidup dengan fisiknya. Maka surga memang physically. Sedangkan penjahat di samping Yesus dikatakan dibawa ke Firdaus. Firdaus itu bukan tidak sama dengan surga. Firdaus itu menunjukkan suasana dari kata paradeisos bahasa Yunani, pardes dalam bahasa Ibrani artinya taman, park atau garden. Maka sejak Yesus datang ke dunia dan mati, Tuhan memang menciptakan Hades.
Hades atau Sheol dalam bahasa Ibrani yang nyaman. Nah, Hades yang nyamannya tempat Lazarus. Kata pangkuan Abram itu hanya sebuah figuratif, artinya satu tempat yang terhormat karena Abram itu bapak dari orang percaya, bapak nenek moyang orang Yahudi. Jadi memang surga secara fisik itu belum dinyatakan, itu nanti setelah Yesus datang, setelah ia mempersiapkan tempat, ia datang menjemput kita dan menempatkan kita di situ. Dan surga itu harus dipahami ada wilayah, ada kerajaan, istana Bapa atau istana Tuhan Yesus. Pertanyaan ini sudah saya jawab di masalah surga. Ya. Tapi sekali lagi terima kasih untuk pertanyaan yang bisa memberkati orang lain. Jangan samakan ya Henokh, Musa, Elia. Ini memang fisik diangkat. Secara fisik diangkat Tuhan. Sang penjati samping salib Tuhan itu dibawa ke Firdaus. Firdaus itu tidak sama dengan surga. Firdaus itu suasananya. Surga itu tempatnya dari kata samayim. Ya. Samai dan yim. Tempat yang luas. Atau juga bisa berarti di sana ada air. Mayim. Oke. Oke, luar biasa ya. Sekian buat pertanyaan saya. Om, maaf kalau terlalu banyak. Om, oh tidak sayang. Kalau panggil saya Om pasti lebih mudah. Tanya lagi lain waktu, saya akan jawab ya. Beberapa jawaban yang abu-abu di website ya, ikuti saja khotbah saya secara detail, maka di situ saudara akan menemukan ini ya. Oke, puji Tuhan. Ini sebenarnya kesaksian dari seorang ya. 0897 939 dan seterusnya. Bagaimana mamanya sakit sampai meninggal. Dan GSKI Gajah Mada begitu memperhatikan dan dia berterima kasih. Ya. Lalu dia menyaksikan kesaksiannya, mama jauh menjadi orang lebih baik semenjak mama ikut firman Om Eras. Mama menjadi berkat buat tetangga meskipun mama hanya punya uang sedikit. Mama tetap berbagi waktu mama pulang ke rumah Bapak. Semua tetangga datang nangis. Mama sangat sayang tetangga. Jadi saudaraku, ini kesaksian bahwa setelah mendengar firman, ia menjadi orang yang diubahkan ya. Saya bahagia mendengar begini. Jadi suara kebenaran itu bukan hanya memberi pengetahuan, tapi merubah kelakuan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu mama masuk rumah sakit yang Om Eras telepon itu, semua biaya sudah Bapak surga sediakan oleh teman mama sepelayanan. Ya. Dan ini Tuhan tolong. Terima kasih kembali untuk keluarga yang diubahkan Tuhan oleh pelayanan ini ya. Saya terharu ya membaca sepanjang sekali tapi cukup ya. Yang menulis ini anak dari Ibu Akyun. Dan ini menginspirasi kita semua saudara. Jadi sejak kita hidup kita harus berbuat kebaikan yang tulus dan kebaikan kita pasti mengubah orang. Ibu Akyun ini saya kenal, orangnya sederhana, memang tidak banyak uang kata anaknya, tapi dia suka berbagi kepada tetangga. Maka pada waktu dia meninggal tetangga-tetangganya yang juga bukan orang Kristen bisa menangis merasa kehilangan. Puji Tuhan, suara kebenaran mengubah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.